Kita masuk ke sudut pandang dari Abu. Ray? Ray adalah namaku. Ratih adalah kekasihku. Jadi benar dengan sikapnya ketika pertama kali melihatku. Dia memanggilku dengan sebutan Mas Ray. Ada kebahagiaan yang terpancar di wajahnya ketika melihatku. Namun ada kesedihan mendalam ketika aku mengatakan dengan tegas bahwa aku bukanlah Ray yang dia katakan. Bagaimana perasaannya saat itu? Aku merasa bersalah, karena aku juga tidak mengetahui semua ini. Siapa sebenarnya aku? Dari mana asalku? Siapa keluargaku yang lain? Ada perasaan sangat dekat dengan wanita yang berstatus sebagai calon istri Mas Farhan. Ada perasaan sayang yang begitu melekat di dalam hatiku ketika melihatnya. Aku memang memendam rasa padanya. Namun aku berusaha melupakan dan mengubur dalam rasa ini, agar tidak ada seorang pun yang tersakiti oleh perasaan ini. Namun sekarang, keadaan berbalik dan berpihak kepadaku. Pernikahan Mas Farhan yang sudah dekat dan tinggal menentukan hari, ia harus merelakan calon istrinya untuk kembali bersamaku. Bagaimana perasaan Mas Farhan sekarang ini ya Tuhan? Aku tahu, dia sangat menyayangi Ratih dan kedua anaknya. Tak jarang Mas Farhan mengungkapkan rasa bahagianya padaku dan pada Ayah Wijaya. Dia pasti sedang hancur karena harus menerima kenyataan. Apakah aku harus merelakan kekasihku itu dengan Mas Farhan sekarang, jika memang Ratih juga mencintainya? Ya Tuhan, lalu bagaimana ingatanku kembali? Apa aku tidak sakit hati melihat mereka? Jangankan nanti, sekarang saja aku cemburu melihat mereka. Apa mungkin Ratih juga akan hancur jika aku begitu mudahnya melepas dan merelakannya untuk Mas Farhan? Aku ingin mengingat semuanya. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku belum bisa mengingat apa-apa tentang hidupku. Bahkan namaku saja masih terdengar sangat asing di telingaku. Aduh, kepalaku! Tiba-tiba aku merasakan sakit yang begitu hebat di kepalaku. Sejak saat itu entahlah, aku tidak mengingat apa-apa lagi. Pingsan. Di mana ini? Perlahan ku buka mataku, memandang ke sekeliling ruangan. Abu, sekarang kamu ada di rumah sakit, jawab Bapak Wijaya di sampingku. Bagaimana keadaan kamu? Apakah kamu sudah bisa ingat sedikit demi sedikit? Tanya Dokter Farhan. Aku hanya menggelengkan kepala, tanda aku belum mengingat apapun. Ya sudah, jangan terlalu kamu paksakan sekarang. Kamu istirahat dulu di sini. Ada ayah dan aku yang akan selalu menemanimu. Setelah kamu mengetahui semuanya, jangan sungkan. Kami tetap keluargamu. Ayah adalah ayah kita berdua. Aku adalah kakakmu dan kau adalah adikku. Kami bertiga tersenyum. Kita masuk ke sudut pandang Dokter Farhan. Akulah si munafik itu. Aku tersenyum namun hatiku menangis. Aku laki-laki yang bisa terlihat tegar di hadapan orang lain, terutama keluargaku, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Jika tak malu mungkin aku sudah menangis terseduh sekarang ini. Biarlah tangisku kusimpan di lubuk hatiku yang paling dalam. Terkadang di malam hari, aku lebih memilih sendiri meratapi nasib cintaku yang selalu gagal dan gagal lagi. Aku sudah terlanjur mencintai Ratih saat ini. Tapi dia bukanlah milikku. Aku rela hancur dan mengobati sakit hatiku kembali sendiri, dibandingkan harus merebut hak milik orang lain. Aku juga tidak akan mengambil kebahagiaan keduanya. 1 tahun lalu, ayahku telah memisahkan mereka. Tetapi mulai hari ini, aku akan berusaha mempersatukan mereka kembali. Setelah ini, aku akan fokus bekerja lagi tanpa memikirkan masa depan, apalagi seorang wanita. Sudah cukup hatiku patah. Rasaku seperti sudah mati. Tidak ada lagi harapan yang tersimpan di dalam hati. Aku enggan menyimpan rasa sayang, karena belum tentu yang kita sayang akan terus bersama sampai ke jenjang pernikahan. Aku tidak tahu rencana Allah selanjutnya. Apakah aku akan dijodohkan dengan makhluk ataupun maut? Hatiku sudah menjadi milik kedua wanita, yang saat itu pula aku benar-benar mencintainya. Namun keduanya meninggalkanku dengan cara yang berbeda. Kubuka kunci layar ponsel. Ada wajah imut Hafizah saat bersamaku. Aku memang sengaja memasang wallpaper Hafizah.
Aku tersenyum memandang foto Hafiza yang sedang mencium pipiku. Cantik sekali anak ini. Setelah itu aku bergegas mencari nama kontak Rati yang sudah kuberi nama Ratu Hatiku. Akan aku ganti namamu di kontakku setelah kamu bersatu kembali dengan Rey kekasihmu. Kalau Dr. Farhan menyimpan kontak Rati dengan Ratu Hatiku, bagaimana dengan kalian teman-temanku? Apa nama kontak Pak Su di kontak Anda? Mengingat ini soalnya rata-rata yang dengerin cewek semua sih. Diisi di kolom komentar ya. Tolong bantu ya. Oke, kita lanjut. Aku pun mengirimkan pesan dan mengabarkan bahwa aku akan ke sana sekarang. Kututup kembali ponselku dan bersegera kembali ke sudut pandang Rati. "Mbak, ada pesan masuk nih," teriak Siva. Aku menemui Siva dengan diikuti Hafiza. Ku ambil ponsel yang ada di dekatnya. "Siapa, Bu?" tanya Hafiza memegang tangan kananku. "Dari Dr. Farhan sayang," jawabku. "Wah, ayah bilang apa? Ayah mau kesini ya?" "Iya," senyumku. Tidak tega rasanya menghapus senyum di wajah anakku. Biarlah, aku tidak akan memberitahunya sebelum aku tahu kejelasan dari Mas Rey. Aku ingin memberitahukan kepada Hafiza bahwa Abulah ayah kandungnya setelah Mas Rey mengingat kami. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wah, pasti itu ayah." Hafiza langsung berlari membukakan pintu untuk Dr. Farhan. Aku mengikuti Hafiza dari belakang. Sementara Siva masih asyik dengan bacaan novelnya di ruang tengah. Anak ayah, udah tahu ya ayah mau datang?" "Tahu dong ayah." Hafiza sudah berada di pelukan Dr. Farhan. Begitulah kebiasaan mereka jika bertemu. "Ayo, kata siapa?" "Pasti kata ibu." "Iya ayah, kata ibu." Dr. Farhan melirikku. Aku tersenyum ke arahnya. Namun kali ini Dr. Farhan tidak membalas senyumku. Aku melihat ada kesedihan di wajahnya. Namun tetap saja Dr. Farhan berusaha menutupinya dariku. "Oh ya, Fiza mau ikut ayah kan? Fiza sama ibu siap-siap ya. Nanti kita keluar rumah sama-sama." "Ore, mau jalan-jalan ya ayah?" "Ya udah, Fiza mau ganti baju dulu ya. Ayo Bu." Fiza turun dan berlari ke ruang tengah. Aku masih berdiri di samping Dr. Farhan dan belum melangkahkan kakiku mengikuti Hafiza. "Mau kemana?" tanyaku. "Aku akan mengajak kamu ke rumahku." Abu masuk rumah sakit karena dia merasakan sakit di kepalanya tiba-tiba. Tapi sekarang, dia sudah pulang ke rumah. Tadi sebelum aku sampai kemari, aku sudah mendapatkan informasi dari Dani. Katanya dia sudah pulang ke rumah bersama ayah. Perasaan cemas di hatiku tidak bisa aku pungkiri. Apalagi setelah tahu Abu itu kemungkinan besar adalah Mas Rey, ayah dari anakku, Hafiza. Aku mempersilahkan masuk dan duduk Dr. Farhan di ruang tengah. 10 menit berlalu. "Mau kemana Mbak?" tanya Siva ke arahku. "Mau aku ajak mereka keluar sebentar ya?" Dr. Farhan yang menjawab pertanyaan Siva. "Oh iya." "Siva, Mbak keluar sebentar ya. Nanti kalau mau istirahat jangan lupa dikunci pintunya." "Iya Mbak, hati-hati di jalan." "Bisa juga hati-hati ya sayang ya." "Iya Ante." Kembali ke sudut pandang Siva. Aku mengantar mereka ke pintu depan. Terlihat mobil sudah jauh melaju. Aku menutup kembali pintu dan menguncinya. Kugapai novel yang masih tergeletak di ruang tengah dan berpindah ke dalam kamarku. Katanya tidak cinta, tapi begitu semangatnya ketika diajak jalan Dr. Farhan. Mungkin benar, cinta itu bisa tumbuh jika selalu bersama, pikirku. Astagfirullah, aku harusnya senang dengan hubungan mereka. Hafiza sudah menemukan kebahagiaan dan Mbak Rati juga sudah mulai menerima Dr. Farhan di hatinya. Di sisi lain, kembali ke POV Rati atau Point of View Rati atau sudut pandangnya Rati. "Kenapa Mas?" tanya aku ketika tiba-tiba Dr. Farhan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. "Sebentar." Dr. Farhan keluar dan menghampiri seseorang yang ada di ujung sana. Setelah itu Dr. Farhan kembali lagi ke dalam mobil. "Siapa?" tanyaku. Aku kira Pak Umar, ternyata bukan, jawab Dr. Farhan sembari membenarkan kembali posisi duduknya. "Pak Umar? Bukannya dia adalah tukang kebun di rumahmu kan? Kemana dia?" tanyaku. "Sepulang dari rumah kamu kemarin, Pak Umar sudah tidak ada di rumah. Sampai sekarang dia belum pulang. Mungkin sudah izin dengan Abu. Aku juga belum menanyakan ini." "Loh, kenapa Pak Umar pergi tanpa izin dari Dr. Farhan? Apakah benar Pak Umar lah yang telah merekam pembicaraanku dengan Siva malam itu? Tapi apa tujuannya?" Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah Mas Rey. Semoga memang benar
Abu itu adalah Mas Re, dan semoga dia bisa mengingatku kembali. Ayo masuk. Dr. Farhan mempersilahkanku untuk masuk ke dalam kamar. Ya, tepatnya ini adalah kamar milik Abu. Hafizah sudah bersama Dr. Farhan semenjak kami turun dari mobil. Aku juga sudah sempat bertemu dan berbincang-bincang sebentar dengan Bapak Wijaya di depan, sampai ia memintaku untuk menemui Abu. Assalamualaikum. Hening, tidak ada jawaban salam dari Abu. Ternyata ia sedang tertidur. Aku jadi teringat saat Mas Re tertidur di pangkuanku. Ketika ia harus bertahan hidup di dalam peti persegi panjang, sama persis seperti tidurnya Abu saat ini. Aku menoleh dan tersenyum melihatnya. Itu kekasihmu, ungkap Dr. Farhan. Iya, itu adalah Mas Re. Aku begitu merindukannya, batinku. Aku mendekat, ingin rasanya menyentuh Mas Re. Tetapi di sisi lain, aku tidak bisa, karena dia belum bisa mengingatku. Mas Re, ingatlah aku yang selama ini menunggumu. Ingatlah perjuangan kita selama ini, lirihku. Dr. Farhan menyusul langkahku dan berusaha membangunkan Abu. Abu, bangun. Dia membuka matanya dan langsung duduk. Ketika melihat aku sudah berada di kamarnya, Abu seperti orang yang bingung. Ia hanya tersenyum ke arahku dan menganggukkan kepalanya. Aku pun hanya membalas tipis senyumnya. Matanya tertuju ke arah Hafizah yang berada di gendongan Dr. Farhan. Lagi-lagi Abu memukul ringan kepalanya. Mungkin sakit di kepala ia rasakan kembali. Bagaimana tidak? Mas Re, itu anakmu, Mas. Hafizah, main sama ayah ya di luar. Ayah punya mainan bagus. Wah, mau lihat ayah? Aku tinggal ya. Sepertinya Dr. Farhan ingin memberi waktu aku untuk bicara dengan Abu. Mas Re. Belum sempat aku menjawab, dia sudah keluar dari kamar dengan Hafizah. Bagaimana keadaan kamu? Tanyaku berhati-hati. Ingin sekali rasanya berteriak sekeras mungkin. Aku merindukannya. Namun ketika orang itu ada di depan mata, aku tidak bisa mengungkapkannya. Alhamdulillah sudah lebih baik, jawabnya. Ya alhamdulillah, balasku. Apa kamu adalah kekasihku selama ini? Tiba-tiba dia mempertanyakan itu. Apa mungkin dia sudah diberitahu oleh Dr. Farhan sebelumnya? Aku memandangnya sangat dalam. Ada senyuman kecut pada wajahku. Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan darinya. Dia benar-benar merupakanku. Apa kamu tidak mengingat sedikit saja tentang kita, Mas? Abu menundukkan kepalanya, sembari menjawabku dengan raut wajah bersalah. Maafkan aku. Aku belum mengingat apa-apa tentang hidupku. Bahkan namaku saja masih begitu asing di telingaku untuk kudengar. Mungkin kesabaranku selama ini belum cukup, sehingga aku harus bersabar dan bersabar lagi. Ujian ini sudah terlalu lama, cobaan hati yang begitu berat. Tidak usah kamu paksakan lagi. Semoga ingatanmu cepat kembali, jawabku meneteskan air mata. Aku belum mengingatmu, tapi tidak berarti tidak ada rasa sayang di hatiku untukmu. Apa maksud dari perkataan Abu? Aku terdiam, sementara Abu berusaha menjelaskan apa maksud dari perkataannya. Ingatkah saat pertama kali kita bertemu? Saat kau memanggilku dengan sebutan Mas Re? Maafkan aku, karena telah mengecewakanmu. Aku melihat jelas ada kesedihan di wajahmu ketika aku menolak nama itu. Mungkin Ray itu adalah orang yang benar-benar kamu cintai. Dia adalah orang yang sedang kamu rindukan. Itu tandanya kamu sangat mencintaiku sekarang. Dan aku yakin, aku juga sangat mencintaimu jika ingatanku kembali, senyumnya. Tapi sayang sekali, aku belum bisa mengingat apapun. Tidak ada ingatan asing yang terlintas di kepalaku. Tapi bukan berarti aku tak mencintaimu, karena rasa cinta ini tumbuh saat itu. Abu memberhentikan perkataannya sejenak. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku ingin tahu tentangmu lebih jauh. Hingga akhirnya kita bertemu untuk yang kedua kalinya. Namun pertemuan itu membuat harapanku hancur. Kamu bertunangan dengan Mas Farhan, kakakku sendiri. Aku menyimpan rasa di hatiku untukmu. Namun aku berusaha menyimpannya sendiri dan berusaha mengubur dalam rasa ini. Karena apa? Bukan karena aku tidak mencintaimu. Hanya saja aku tidak mau merusak kebahagiaan kalian, terutama Mas Farhan. Aku merasa sudah lama mengenalmu jauh-jauh sebelum ini. Rasa ini begitu melekat di hati, tapi aku belum mengerti rasa apa ini.
Maafkan aku belum bisa mengingatmu kekasihku, sambungnya. Namamu adalah Re. Aku begitu mencintaimu, Mas. Dan Hafiza itu adalah anakmu, isakku. Abu sangat terkejut mendengarnya. Hah? Hafiza adalah anakku? Iya, dia adalah anakmu, Mas. Kita terpisah saat ia masih kecil. Dia sangat merindukanmu. Dia merindukan sosok ayahnya, yaitu kamu, Mas Re. Ya Tuhan, ternyata aku ini adalah seorang ayah. Kenapa aku tidak bisa mengingat kalian? Maafkan aku. Aku berdosa. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat melupakan kalian, tunduknya. Bukan hanya kesedihan di wajahnya, namun kali ini Abu meneteskan air mata di depanku. Ceritakan semuanya sekarang. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin cepat mengingat kalian. Ternyata kamu adalah istriku. Kamu makmumku. Aku tidak bisa menelantarkan kalian lebih lama lagi. Aku harus bertanggung jawab. Ya Tuhan, bagaimana aku menjelaskannya? Hafiza memang anaknya, namun aku belum menjadi istrinya. Anaknya adalah hubungan kami ketika dia masih menjadi asap hitam kala itu. Lalu ketika kita bermimpi hidup bersama, cobaan selalu menghampiri kami. Aduh, kamu kenapa, Mas? Aku membantunya untuk bangkit. Sepertinya Abu sedang merasakan sakit kepala hebat. Dia sudah tidak menghiraukanku. Tangannya memukul-mukul kepala. Aku berlari memanggil Dokter Farhan untuk melihat keadaan Abu. Mungkin karena Abu bersikeras memaksakan ingatannya. Kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak apa-apa kok. Biarkan Abu istirahat dulu. Besok kamu bisa membantunya untuk mengingat lagi. Setelah selesai memeriksa, Dokter Farhan menghampiriku. Aku sudah berada di ruang tamu dengan Hafiza. Ya sudah, sebelum pulang, kita jalan dulu ya sayang. Dokter Farhan menuntun Hafiza. Karena sebelumnya, Dokter Farhan sudah berjanji mengajak Hafiza jalan-jalan. Yeay, Fiza kira ya tidak mau mengajak Fiza dan ibu jalan. Jadi dong sayang, nanti kita makan di luar ya. Siap ayah. Setelah berpamitan dengan Bapak Wijaya, kami bergegas. Sebenarnya tidak ingin rasanya meninggalkan Mas Re. Aku ingin selalu di sampingnya. Namun karena keadaan, aku tidak bisa bersamanya. Aku harus bisa mengerti keadaan Mas Re sekarang. Aku harus sabar menunggunya dan ikhlas melewatinya lagi. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, jawab Dokter Farhan. Ya sudah, Hafiza langsung istirahat ya. Ayah juga mau langsung pulang, sudah malam. Tak biasanya Hafiza diam ketika Dokter Farhan berpamitan. Hafiza malah masuk ke dalam rumah tanpa menjawab satu kata pun. Loh, kenapa Hafiza? Aku hanya menggelengkan kepala. Aku juga tidak mengerti dengan sikap aneh Hafiza malam ini. Aku langsung menuju Hafiza. Masuk ke dalam. Dokter Farhan menunda kepulangannya. Ia mengikutiku dari belakang. Hafiza duduk di sofa, badannya meringkuk. Hafiza sayang, kenapa kamu nak? Tetapi Hafiza tidak menjawab, wajahnya tidak menghadapku. Hafiza kenapa sayang? Ulang Dokter Farhan. Aku mendekati Hafiza. Kubalikan tubuh kecilnya. Pipinya basah dengan air mata. Bahkan ketika sudah berada di pangkuanku saja, dia masih menangis. Kenapa sih kecil Fiza? Spontan Dokter Farhan ikut mendekat. Dia berada di sampingku sekarang dan memegang tubuh kecilnya. Loh, anak ayah kok malah nangis sih? Kenapa sayang? Hafiza mau apa? Tanyaku. Kalau ibu sama ayah sedang bertanya, Hafiza menjawab dong. Bisa kan? Ayo ceritakan, ucap Dokter Farhan dengan lembut dan mengambil alih Hafiza dari pangkuan ibunya. Hafiza mau ayah, isaknya. Kan ayah di sini sayang, jawab Dokter Farhan. Ayah Farhan bukan ayah Fiza kan? Fiza bermimpi berkumpul dengan ayah yang selalu ada di sini. Fiza rindu ayah yang setiap malam bisa menemani ibu. Siapa sebenarnya ayah Fiza? Isaknya. Aku menoleh ke arah Dokter Farhan. Begitupun sebaliknya. Apa Fiza meninggal dulu baru ayah Fiza pulang? Karena saat sakit pun ayah tidak mau menemui Fiza, sambungnya. Kami terkejut. Tidak biasanya Hafiza berkata seperti itu. Astagfirullah sayang, kamu gak boleh berkata seperti itu. Ibu sayang sama Hafiza. Jangan pernah bicara seperti itu. Hati ibu sakit sekali, jawab Rati ikut menangis memeluk Fiza. Sayang, kamu tidak mau menyakiti ibumu kan? Jangan pernah bicara seperti itu.
Aku ini ayahmu, ayah ada di sini. Dokter Farhan berusaha menenangkan. Ayah sayang sama Hafiza. Ayah minta maaf karena belum bisa memberikan waktu banyak seperti yang Fiza mau. Jelasnya lagi, Hafiza mau ditemenin ayah kan? Ayah akan menginap malam ini. Ayah nggak pulang, Fiza seneng kan? Senyum Dokter Farhan. Hafiza mengangguk. Boleh kan bu? Aku harus menjawab apa sekarang? Mana mungkin aku mengizinkan laki-laki yang bukan muhrim menginap di rumah satu atap? Terlebih lagi, pasti Siva akan terkejut ketika dia melihat Dokter Farhan di sini. Di sisi lain, ini adalah permintaan Hafiza. Aku harus bagaimana sekarang? Aku tidak tega melihat anakku menangis. Aku tahu bagaimana perasaannya. Ibu kok diem? Boleh kan? Hafiza ingin sekali tidur ditemani ibu dan ayah. Fiza mengulang pertanyaannya. Ya Tuhan, itu artinya kami akan menemani Hafiza satu kamar? Aku tidak bisa memenuhi permintaannya. Iya, pasti boleh. Malam ini ayah sama ibu yang menemani tidur Hafiza ya. Ayah tidak jadi pulang, jawab Dokter Farhan. Makasih ayah. Ya sudah, Hafiza masuk ke dalam kamar dulu ya. Ayah mau bicara sebentar sama ibu. Nanti kita menyusul. Iya ayah. Fiza turun dari pangkuanku dan beranjak masuk ke dalam kamarnya. Maaf ya, aku minta izin tidur di sini malam ini. Aku tidak tega melihat Hafiza menangis, Ratih. Tapi apa kata orang nantinya? Apa kata Siva kalau besok dia tahu kamu ada di sini? Kamu tenang saja. Setelah Hafiza tidur, aku akan pindah ke depan. Kenapa aku semakin tidak tega mengatakan tentang siapa ayah Fiza yang sebenarnya? Hafiza sudah terlalu menyayangi Dokter Farhan. Begitupun sebaliknya. Mas Re, semoga ingatanmu cepat kembali. Segeralah mengingatku dan anakmu Hafiza. Dia merindukan sosok ayahnya, bukan Dokter Farhan. Sementara itu dari sudut pandang Siva, astagfirullah, aku tidak salah melihat Mbak Rati satu kamar dengan Dokter Farhan. Sejak kepergian Mbak Rati dengan Dokter Farhan, aku memang langsung istirahat. Sampai-sampai mereka pulang saja, aku tidak tahu kapan mereka pulang. Aku sangat terkejut melihat mereka tidur satu kamar. Mereka memeluk Hafiza yang berada di tengah-tengah mereka. Aku melihat tangan Mbak Rati dan Dokter Farhan saling menggenggam di atas perut Fiza. Ya Tuhan, kenapa hati ini sakit sekali melihatnya? Kenapa aku tidak bisa menahan air mata? Aku sudah ikhlas. Namun mengapa sakit ini selalu saja aku rasakan? Kenapa hati tidak bisa kudustahi? Astagfirullahaladzim. Ini tidak penting. Tapi kenapa Mbak Rati mau tidur sekamar dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya? Meskipun Dokter Farhan adalah calon suaminya, tidak sepantasnya mereka tidur dalam satu kamar begini sebelum menikah. Aku juga tidak berani menegurnya. Aku tidak mau membuat mereka malu karena aku. Biarlah. Aku lebih baik diam. Percuma saja. Pasti alasannya hanya satu. Dia selalu mengatakan tidak pernah mencintai Dokter Farhan dan hanya mencintai Mas Re. Dan sampai sekarang aku tidak tahu siapa itu Mas Re. Mbak Rati memang munafik seperti aku. Mungkin dia mengatakan itu hanya karena sungkan dan tidak mau menyakiti hatiku, seolah dia merasa tersakiti oleh hubungan ini. Faktanya dia menyukai kan? Atau mungkin sekarang Mbak Rati sudah mulai nyaman dan mencintai Dokter Farhan. Aku berlalu pergi, melanjutkan langkahku dan kembali lagi ke dalam kamar. Aku masih sibuk mengusap air mata yang terus saja mengalir deras. Dadaku terasa sakit sekali. Andai saja aku tidak keluar kamar, pasti aku tidak akan melihat mereka dan merasakan sakit seperti ini. Adzan subuh berkumandang. Astagfirullah, ya Allah. Aku setengah menjerit ketika melihat tanganku digenggam oleh tangan Dokter Farhan. Kami saling menggenggam. Kembali ke sudut pandang Rati. Posisi kami memang sedang memeluk Hafiza. Di tengah kami merebahkan badan malam tadi. Dokter Farhan juga terkejut dengan suaraku. Dia seperti orang yang kebingungan. Matanya memandang ke sekeliling kamar. Astagfirullahaladzim. Ternyata aku masih ada di kamar. Maafkan aku. Semalam aku ketiduran setelah bisa tertidur. Aku benar-benar mengantuk sampai-sampai aku tertidur di sini. Dokter Farhan menundukkan kepalanya. Ini memang ketidaksengajaan kami. Aku juga sangat mengantuk dan tertidur setelah bisa pulas. Setelah itu aku tidak mengingat apa-apa. Bahkan tangan kami saling menggenggam saja. Aku tidak tahu. Ya sudah. Aku juga salah tidak mengingatkanmu untuk pindah malam tadi, karena aku juga ketiduran. Iya, kita sama-sama ketiduran. Aku keluar sekarang sebelum adik iparmu melihat dan berpikiran yang tidak-tidak tentang kita. Iya ya, jawabku.
ayah mau kemana?" Tiba-tiba Hafiza terbangun dan memanggil Dokter Farhan ketika baru saja sampai di tengah pintu. Anak ayah udah bangun. Ayah mau sholat subuh," jawab Dokter Farhan melanjutkan langkahnya. Hafiza bangun dari tempat tidurnya. "Hafiza mau ikut ayah sholat? Ayo bu, kita sholat subuh sama-sama." "Sudahlah, ayo, aku yang akan menjadi imam sholat. Ini bukan sesuatu yang aneh, hanya sekedar sholat saja, tidak lebih." Dokter Farhan mengajakku untuk bangkit. Sini sayang." Nasi sudah masuk ke dalam mulutnya. Pagi ini Dokter Farhan yang menyuapi Hafiza sebelum berangkat ke sekolah. Aku masih sibuk menyiapkan bekal untuknya setelah selesai memasak. Kami sudah mandi ketika selesai sholat subuh tadi. Terutama Dokter Farhan, dia mandi setelah kami. Tumben sekali Siva belum keluar kamar. Itu artinya dia tidak melihat kami ketiduran di satu kamar. Apa jadinya kalau dia tahu? Pasti Siva sudah berpikiran yang tidak-tidak tentangku, batinku. Pukul 6.40 pagi. "Ayo kita sama-sama berangkat. Ayah berangkat kerja, anak ayah berangkat ke sekolah." "Yeay, terima kasih untuk malam ini ya ayah." "Iya, sama-sama sayang." "Boleh aku bertanya sesuatu?" tanya Dokter Farhan. "Iya, bicara saja." Jawabku masih sibuk membantu mengemas kue pesanan pelanggan. Hafiza ikut dengan tantenya membeli banyak bahan yang sudah habis di toko. Apakah Dani adalah anak dari Ray? Apa maksud Dokter Farhan menanyakan hal ini? "Bukan," jawabku singkat. "Lalu apa Dani mengetahui hubungan kalian?" "Tidak." Lagi-lagi aku hanya menjawab singkat pertanyaan Dokter Farhan. Kenapa semakin hari pertanyaannya semakin aneh? Tidak seharusnya dia ingin tahu semuanya tentangku. "Jadi Ray mengenalmu saat kamu sudah memiliki anak?" "Iya." "Lalu kenapa Hafiza sangat menginginkan seorang ayah? Di mana ayahnya sekarang?" "Tidak mungkin Hafiza anak dari Ray, sedangkan kalian belum pernah menikah. Di mana mantan suamimu sebenarnya?" "Cukup mas, jika kamu kemari hanya untuk menanyakan hal-hal ini, lebih baik pulanglah, aku mohon," jawabku. Aku salah ya, aku minta maaf kalau pertanyaanku membuat kamu tidak nyaman bahkan bersedih. Aku tidak akan lagi menanyakan hal ini lagi kalau masih menjadi privasimu. Aku tidak ada maksud apapun, Ratih. Kalau Dani belum mengetahui hubungan kalian, akan aku minta dia untuk merawat Abu di rumah. Aku akan menjaga Abu di rumah, tapi aku juga akan meminta Dani membantumu. Aku lebih tenang jika Abu dijaga oleh Dani. Jika aku sibuk, dia sudah seperti dokter. Pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk Abu, calon ayahnya nanti. Ternyata aku telah berprasangka buruk. Dokter Farhan tidak bermaksud mengusik privasiku. Setelah selesai mengemas, aku duduk dan meneguk air putih yang berada di atas meja. Aku belum menjawab Dokter Farhan. Ia langsung melanjutkan perkataannya kembali. "Kamu tahu kenapa aku menitipkan Abu kepada Dani di rumah?" Aku menggelengkan kepala, sembari kuusap keringat yang menepi di kelopak mata. "Aku akan mengajakmu dan Hafiza ke Tokyo." Aku terbelalak mendengar Dokter Farhan menyebut kata Tokyo. "Tokyo? Maaf, kenapa harus mengajakku dan Hafiza? Aku tidak akan ikut denganmu ke sana," jawabku. 2 hari lagi adalah ulang tahun Hafiza. Aku akan mengajaknya berlibur ke sana. Bukankah Hafiza ingin naik pesawat bersama ayah dan ibunya? Maaf, memang aku bukan ayah kandungnya, tapi izinkan aku untuk menjadi ayah Hafiza sementara. Sebelum Ray pulih, aku ingin membahagiakan Hafiza, itu saja, jelasnya. Aku bukan ayah Hafiza. Begitupun dengan kekasihmu. Dia juga bukan ayah kandung dari Hafiza, bukan? Tolong jangan halangi aku untuk dekat dengan Hafiza sebelum kebahagiaanku bersamanya diambil oleh kalian, tunduknya. Tolong ya, hargai aku. Aku sudah mempersiapkan semuanya, Ratih. Bahkan Dani juga sudah tahu rencanaku. Hanya saja dia tidak mau ikut. Aku sudah mengajaknya, bahkan memaksanya. Tapi maaf sekali lagi, aku tidak bisa ke sana, Mas Farhan. Kali ini aku meninggalkannya. Aku keluar dari toko dan berjalan kaki menuju rumah. Karena jarak toko dan rumah memang sangat dekat. Biarlah aku dianggap tidak sopan, tapi aku benar-benar tidak mau hubungan ini berlanjut dan pastinya akan menambah harapan lebih Hafiza kepada Dokter Farhan. Aku tidak mau itu terjadi. Aku takut jika nanti kehadiran Mas Ray tidak diterima oleh Hafiza. Bagaimana perasaan Mas Ray nanti jika dia tak dianggap oleh anaknya sendiri?
Aku benar-benar tidak mau itu terjadi. Aku tidak mungkin bersenang-senang kesana kemari dengan pria lain, sedangkan Mas Rey sedang berjuang mengingat jati dirinya, dan tentunya ia sedang bersikeras mengingatku. Aku menoleh ke belakang. Terlihat Dr. Farhan terus mengikutiku. "Kenapa kamu terus mengikutiku? Aku hanya ingin sendiri hari ini. Tolong berikan aku waktu sendiri dulu. Aku mau istirahat," pintaku. Salahkah aku jika menyimpan perhatian lebih untuk Hafiza? Aku ingin melukis senyum di wajahnya. Aku ingin membuat sebuah kebahagiaan kecil untuknya. Aku begitu menyayangi Hafiza, meskipun dia bukan anakku dan selamanya tidak akan pernah menjadi anakku. Tolong hargai aku. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Lanjutnya, "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jawab jika dia sudah berkata seperti itu?" Aku menghargainya, namun kenapa dia tidak bisa menghargai perasaanku? Jika aku sedang bersamanya, namun apa dia tahu hatiku tetap bersama Mas Rey? Bahkan hati Mas Rey pasti sakit. Aku memang tersenyum, tapi bukan karena aku bahagia bersama Dr. Farhan, melainkan aku sedang menutup sedihku di depan semua orang, terutama Hafiza, anakku. "Maaf Mas, aku tidak mau melukai hati Mas Rey." "Oh, itu alasannya? Baiklah, aku akan meminta izin padanya untuk membahagiakan Hafiza." "Jangan," jawabku. "Kenapa? Itu alasan kamu kan? Itu alasan kamu mematahkan keinginan Hafiza." "Aku akan meminta izin Abu. Sudah pasti dia memperbolehkan aku untuk mengajak kalian, karena dia memang belum mengingatmu. Kamu tenang saja ya. Tidak mungkin aku pergi tanpa izin Abu. Belum mengingat, apa harus dipakai untuk mencari kesempatan? Oh tidak. Aku hanya ingin menjaga hati dan perasaannya, terutama perasaanku sendiri. Apa jadinya jika aku terus kasihan kepada Dr. Farhan tanpa adanya perasaan cinta seperti rasaku dengan Mas Rey?" Memang rasa kasihan kepada orang yang menyukai kita seringkali menjadi tangga penghancur hubungan dengan pasangan kita sendiri. "Besok aku akan menjemputmu ya. Kamu ikut denganku dan mendengarkan jawaban Abu. Lusa kita berangkat membahagiakan Hafiza di hari ulang tahunnya." Aku terdiam tanpa jawaban. "Biarkan aku istirahat hari ini. Maaf sekali, aku masuk ya." Setelah masuk ke dalam rumah, aku langsung mengunci pintu dan membiarkan Dr. Farhan di luar sendiri. Entahlah, aku sangat lelah dengan keadaan ini. Badanku rebahan, pikiranku tawuran. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih Kak Nurwati Ningsih, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini. Saya pamit dulu ya.